Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak Bapak, murid SMP Hidayah, ya, khususnya kelas 8. Pada materi video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang bab umroh. Ya, ini adalah materi di semester 2. Tanpa memperpanjang mukadimah, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai video pembelajaran ini. Yang pertama kita adalah pengertian dan dalil umroh. Ya, apa pengertiannya? Yaitu umroh dari segi bahasa artinya adalah ziarah, yang mendatangi. Dan sedangkan menurut istilah umroh adalah menziarahi Ka'bah. Ka'bah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sampai kalian datang umroh itu tidak berniat untuk beribadah. Ya, jadinya namanya jalan-jalan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dalilnya umroh. Ya, jadi umroh itu apa dalilnya? Salah satunya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ibadah umroh sampai umroh berikutnya sebagai kafarat untuk dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Pada zaman sekarang ini memang haji perlu menunggu waktu yang lama, ya. Mungkin umroh bisa kalian laksanakan ketika kalian mampu ataupun orang tua kalian mampu, dan nanti dengan niat selesai melaksanakan umroh maka kalian bisa melaksanakan haji, ya. Selanjutnya, apa syarat-syarat umroh itu? Ya, yang pertama Islam, ya, insya Allah murid-murid Bapak adalah orang Islam semua, berakal, ya, telah mampu sampai akalnya itu balik dan mampu, ya. Maksudnya balik di sini adalah kita telah dewasa memahami mana yang baik dan yang buruk, dan mampu. Mampu di sini apa? Mampu dari segi bukan hanya keuangan, ya, ataupun finansial. Mampu juga dari segi ilmunya, mampu dari segi waktunya. Ya, banyak orang di Indonesia ini, ya, bahkan di belahan dunia manapun, memiliki uang, memiliki segi finansial yang baik, ya, bahkan berlebihan. Namun terkadang ia tidak mampu melaksanakan umroh karena apa? Ya, yang pertama karena adalah kurangnya waktu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Diberikan kemudahan, ya, dari segi finansial, keilmuan, dan waktu untuk melaksanakannya serta kesehatan badan. Selanjutnya, ya, rukun umroh hampir sama dengan rukun haji. Perlu ketahui, bab haji telah kalian lalui, namun bedanya yaitu tidak ada wukuf di Arafah, ya. Lengkapnya rukun umroh itu terdiri dari ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib, ya. Tertib itu melakukannya eh, step by stepnya itu berurutan, ya. Jadi jangan sampai kalian tahallul dulu baru sa'i baru tawaf dan ihram, ya. Ini terbalik. Dan termasuk wajibnya umroh ada dua, yaitu niat ihram dari mikot, nanti mikot akan dijelaskan, dan tidak melakukan sesuatu yang diharamkan pada waktu melakukan ibadah umroh. Harapnya apa? Nanti kita akan bahas juga, ya. Yaitu tata cara mengerjakan umroh. Yang pertama, melaksanakan ihram dengan niat umroh dari mikot. Mikot apa nanti akan Bapak jelaskan, ya. Setelah itu memulai ihram dengan menggunakan pakaian yang tidak dijahit. Ini terutama untuk laki-laki. Kemudian masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dimulai dari Hajar Aswad sebanyak 7 kali putaran. Setelah tawaf dilakukan antara sa'i Bukit Safa, ya, dan Marwah sebanyak 7 kali. Ya, jadi ini adalah istiwa di mana Nabi Ibrahim bundanya cari-cari air dulu, ya. Lalu setelah sa'i dilanjutkan dengan tahalul paling sedikit 3 helai rambut, ya, atau tahalul, ya. 3 helai rambut. Nah, kalau bisa umumnya di botak atau dipelontos, ya, namun tidak bagi perempuan, itu hukum yang berbeda lagi, ya. Untuk perempuan bisa mencukur rambutnya paling sedikit 3 helai sebagai syarat dari tata cara melaksanakan. Selanjutnya, ya, mikot umroh. Nah, inilah mikot yang tadi telah Bapak sebutkan. Apa itu mikot? Nah, mikot pun terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama, mikot adalah batas waktu dimulainya ihram, yaitu mikot zamani, dan mikot makani adalah batas-batas tempat dimulainya ihram. Jadi mikot itu sendiri adalah batas-batas waktu dan batas-batasnya tempat dimulainya ihram. Nah, itu dibagi menjadi dua yang namanya zamani dan makani. Zamani batas waktu yaitu zaman, dan makani adalah makan, itu batas tempat. Bisa kalian artikan seperti itu. Nah, untuk memudahkan mengingatnya arti dari mikot itu dan pembagian mikot. Selanjutnya, ya, sunnahnya umroh. Yang pertama, mandi untuk ihram, ya. Salat sunnah ihram 2 rakaat, ya, berdoa
dan berzikir saat melaksanakan tawaf. Membaca talbiyah. Ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, ini aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu, aku menjawab panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku menjawab panggilanmu, sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kekuasaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Nah, memuji Allah Subhanahu wa taala yang namanya talbiyah wajib dilaksanakan dengan suara yang lantang, ya, yang semangat. Ya, maka dari itu perlu kesehatan badan. Untuk apa? Ya, salah satunya ini. Ketika kita melaksanakan sunnah umroh ini bisa kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, ya. Selanjutnya, yaitu larangan-larangan umroh. Ya, ketika umroh ada larangannya. Yang pertama, yaitu untuk khusus laki-laki. Ya, khusus laki-laki memakai pakaian berjahit ya. Jadi pakaian laki-laki itu tidak berjahit. Nah, jadi pakaian ya, kain seperti itu dan ujung-ujung itu tidak ada jahitnya. Ya. Ketika ihram, laki-laki tidak boleh memakai penutup kepala kecuali karena uzur. Ya. Bahkan yang namanya celana dalam pun laki-laki tidak pakai. Ya, maka memang secara khusus kain ihram laki-laki itu ada tata cara pemakaiannya. Dan itu insya Allah akan kita bahas ketika nanti pertemuan. Ya, insya Allah akan Bapak ajarkan caranya. Dan untuk tidak boleh memakai penutup kepala di sini karena apa? Ya memang sudah hukum seperti itu, kecuali jika kalian sakit, ya, apabila mungkin terlalu panas sinar mataharinya pada saat kalian melakukan ihram, ya, kalian tidak mampu dan ditakutkan terjatuh pingsan atau segala macam, ya mungkin bisa memakai topi. Ya, namun insya Allah tidak perlu sebenarnya. Ya. Lalu yang kedua yaitu larangan khusus perempuan. Ketika ihram dilarang memakai sarung tangan dan penutup wajah. Nah, ini ya, cadar dilarang ya ketika melaksanakan ihram untuk perempuan kecuali karena uzur, ya. Tiga larangan untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama memakai wangi-wangian ataupun parfum. Ya, parfumnya wah, wangi sekali sehingga bisa mengganggu orang lain. Ya, tidak semua orang suka dengan wangi yang kalian pakai. Ya, dan memang hukumnya seperti itu pula. Mencukur rambut dan bulu badan yang lainnya. Bulu badan yang lainnya seperti ketiak dan yang ada di kemaluan. Ya, tidak boleh memakai minyak rambut. Nah, itu rumah laki-laki, pomade segala macam minyak nyong-nyong itu tidak boleh. Ya, kalian bisa melihat Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Dan untuk wangi-wangian tadi, ya apabila memang bajunya ini sudah wangi rapika ataupun sudah terkena wangian ketika dia mencuci, nah ini tidak mengapa. Ya, yang dilarang ketika kalian datang melaksanakan umroh, baru kalian pakai wangi-wangiannya. Nah, ini yang dilarang. Ya. Nah, nanti sebelum Bapak tutup, Bapak ingin mengatakan itu praktik pelaksanaan umroh. Ya, mungkin jika seandainya kita dapat melaksanakan praktik, ya, jadi ada beberapa langkah. Ya, yang pertama menyediakan lokasi dan menyiapkannya dalam bentuk denah tempat-tempat pelaksanaan manasik umroh. Menyiapkan kain ihram dan memakai dengan cara yang benar sebagaimana ihram haji. Ya. Memerhatikan tata urutan manasik umroh. Dengan bimbingan guru memulai praktik manasik umroh dari mikot yang ditentukan. Ya. Mungkin ini insya Allah akan menjadi eh, tugas ya jika seandainya kalian tidak bisa masuk secara online. Ya mungkin kalian usahakan di rumah untuk memakai kain ihram ataupun nanti akan menjadi tugas yang nanti kita akan bahas tersendiri pada bab umroh dan bab haji nanti. Ya mungkin Bapak akhiri dan cukupkan sampai di sini. Ya syukron wa jazakumullah khair buat kalian semua. Silakan catat ya bagian-bagian yang penting agar apa memudahkan kalian dalam mengulas materi tersebut. Ya. Assalamualaikum. Ya dan perlu kalian catat ya serta memudahkan kalian dalam mengulangi materi tersebut. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.